saya menyampaikan aspirasi Pak Menteri kan. Dan kita semua akan menghadapi pertanyaan gugur Pak Menteri. Tapi kisi-kisi yang dipelajari dari Kemdiknas dan sebagainya itu nggak keluar di daftar ujian yang mereka. Pertanyaan gugur saja itu kalau ngasih bocoran, ini orang Jawa Timur. Jen. Itu yang bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 dan para wakil pimpinan, seluruh anggota Komisi 10 yang berbahagia, Mas Menteri Nadiem dan seluruh jajaran. Sudah banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan saya di Komisi 10 terkait P3K ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahin. Keluhan-keluhan yang nyampe ke kita itu adalah memang para guru ini, Pak Menteri, itu lagi jadi siswa dan siswi lagi kayak yang mereka ajar. Jadi mereka bikin sinau bareng sebelum tes ini ya, sebelum ikut tes itu sinau bareng, kemudian ikut BIMTEK, mempelajari kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud dan sebagainya gitu. Tapi setelah mereka mengikuti tes ini, mereka bilang ternyata kok pertanyaan gugur saja itu kalau ngasih bocoran, ini orang Jawa Timur bilangnya gitu Pak Menteri, itu persis para kiai itu ngasih tahu, kamu nanti kalau meninggal pertanyaannya ada sekian, nanti kamu jawab ya, man robbuka gitu, siapa Tuhanmu, itu kasih tahu sama kiai-kiai. Nah, tetapi kisi-kisi yang dipelajari dari Kemdiknas dan sebagainya itu nggak keluar di daftar ujian yang mereka alami. Nah ini kan agak aneh loh. Pertanyaan gugur saja itu sesuai kok. Ini kok kisi-kisi yang kita pelajari dari Kemdiknas itu nggak sesuai dengan soalnya, nggak sesuai dengan apa yang kita BIMTEKI dan sebagainya. Saya menyampaikan aspirasi Pak Menteri kan. Dan kita semua akan menghadapi pertanyaan gugur Pak Menteri. Nah, sebelum dapat pertanyaan gugur, ini saya perlu kasih tahu, agama saja ngajarin, bocorin pertanyaan gugur loh, dibocorin dengan presisi, ya kan? Ini kisi-kisi dari kementerian untuk ujian ini P3K itu. Apa yang dipelajari dengan apa yang keluar itu pertanyaannya nggak sama sekali. Gimana? Inilah problem kita yang pertama. Saya berharap bahwa kayaknya sudah waktunya kita mengganti kredo bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa. So, kalau masih pahlawan tanpa jasa seperti ini, sudah ngabdi puluhan tahun, belasan tahun, pengabdiannya itu kalah dengan sebuah ujian. Dan rata-rata mereka menyatakan ke kita, yang tidak mereka bisa, yang tidak bisa mereka kerjakan itu kompetensi teknis, Pak. Tapi soalan kompetensi tentang manajerial, tentang pendidikan, tentang manajemen dan sebagainya, mereka lolos. Mereka mengakui itu, tapi kompetensi teknis, mereka banyak jalan. Masa hanya gara-gara itu kemudian mereka tidak bisa diangkat menjadi P3K. Oleh karena itu sebagai leading sektor dari dunia pendidikan ini, saya mengajak kalau nggak mau ganti kredo pahlawan tanpa jasa, ayo Kementerian Pendidikan jadi pahlawan tanpa tanda jasa untuk para guru-guru agar mereka bisa diangkat menjadi P3K. Jadi kita nggak bisa ngelempar kepada kementerian yang lain. Kenapa? Karena Komisi 10 ini leading sektornya dengan Kementerian Pendidikan. Jadilah imam pahlawan tanpa tanda jasa untuk para guru-guru honorer agar mereka diangkat menjadi guru P3K. Apa pintunya? Afirmasinya kita tinjau ulang. Seperti yang beberapa tadi disampaikan oleh teman-teman di komisi ini. Jadi bukan 15% Pak Menteri.
Tapi lama pengabdian bisa menjadi dasar. Yang usianya kira-kira tadi Pak Tan bilang berapa Pak Tan? 50. Di atas 50 tahun ya 100%. Jangan 15%. Yang usianya 40 tahun ke atas nanti berapa persen. Jadi tidak 15% ini saja. Dan saya berharap Mas Nadiem menjadi pahlawan tanda jasa dalam pengangkatan 1 juta guru honorer itu melalui afirmasi ini ditinjau ulang. Mungkin itu tambahan dari saya, dan bersiap-siaplah pertanyaan kubur nanti tidak ada urusan P3K. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.